Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Tidur cukup ya? Kok ketawa? Tidur cukup ya? Sudah nggak ada bola lagi, jadi saya pikir tidur cukup. Jadi tidak nonton bola lagi. Saudara, kita masih belajar tentang bapa leluhur kita. Ada banyak hal yang akan kita lihat, bahwa panggilan dari Abram, Ishak, dan Yakub itu seperti panggilan kita. Jadi Tuhan memanggil kita, dan setelah Dia memanggil kita, itu bukanlah sesuatu perjalanan yang mudah. Jadi Abram dipanggil oleh Tuhan, lalu di situ mulai ada banyak pergumulan-pergumulan untuk menghidupi panggilan itu, untuk percaya kepada Tuhan. Itu tidak mudah. Kemudian ada Ishak, dia bergumul juga terhadap pilihan-pilihan. Dia ingin pilih Esau, orang yang begitu luar biasa gagah, tetapi dia salah pilih. Dia bukan kehendak Tuhan. Dalam panggilan kita sebagai anak Tuhan ada banyak sekali pilihan yang menurut kacamata kita itu bagus, tapi Tuhan nggak berkenan, tidak berkenan. Kemudian kita lihat Yakub, seumur hidupnya penuh dengan kekecewaan. Ya, akibat dia penipu, dia juga ditipu, dia macam-macam. Jadi ada kekecewaan, ada kepahitan, ada penolakan terhadap Yakub. Itu semua kita alami. Nanti kita akan melihat kehidupan keluarga besar ini dan kita refleksikan ke dalam kehidupan kita. Nah, ada satu hal yang perlu kita tahu, bahwa panggilan Tuhan adalah panggilan yang tetap. Dia tidak pernah memanggil kita lalu Dia katakan ini tergantung kepada kehidupanmu. Dia panggil kita, tetapi setelah Dia panggil kita, Dia tetap pelihara panggilan itu. Jadi nggak pernah main-main. Abram, aku panggil engkau keluar dari Haran, aku berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepadamu. Tapi itu Abram, sekali lagi tergantung kesetiaanmu kepadaku. Oh enggak, Allah tidak seperti itu. So, minggu lalu kita sudah melihat itu. Abram sedang mencoba untuk menjaga dirinya sehingga berpotensi merusak rencana Tuhan, berkat Tuhan yang seharusnya diberikan kepada Abram. Dia menipu Raja Mesir, Firaun, lalu ingin memberikan istrinya, lalu dia katakan ini saudaraku, bukan istriku. Coba kita pikirkan, kalau seandainya Firaun mengambil Sarah sebagai istrinya, lalu mereka melahirkan anak, punya anak, rencana Tuhan terhadap Abram dan Sarah akan berantakan. Akibat dosa yang dilakukan oleh Abram. Tapi Allah kita adalah Allah yang setia. Dia setia kepada kita, setia kepada perjanjiannya kepada kita, tidak bergantung kepada apa yang kita lakukan. Misalnya begini, anggap saja kita refleksikan kepada masa sekarang. Tuhan panggil saudara untuk menjadi anaknya, lalu Dia berjanji. Saudara baca di dalam Efesus pasal 1, Allah sudah menyediakan berkat rohani di surga bagi kita. Itu janji Dia kepada kita. Dan itu tidak bergantung apakah kita setia atau tidak. Karena ketika Dia mengatakan, aku akan memberikan ini, merencanakan supaya engkau tinggal bersama aku di surga. Lalu setelah Dia punya rencana itu, Dia mengutus anaknya Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara. Setelah itu Dia memberikan Roh Kudus sebagai metrai, bahwa ini anakku, tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengambil anak ini, orang-orang ini daripadaku. Sehingga tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sehingga gini saudara, panggilan Allah tidak bergantung kepada apa yang kita lakukan, tapi bergantung kepada siapa Allah itu sebenarnya. Sifat-sifat Allah, bahwa Dia setia kepada panggilan dan rencana Dia bagi hidup kita. Jadi nggak ada ngomong, aku akan panggil engkau sebagai anakku, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti tergantung kepada kamu setia atau enggak seperti itu. Allah
akan tetap sesuai dengan rencananya. Dia panggil engkau dan dia akan bawa engkau ke surga. Itu rencana dia. Tidak ada yang bisa. Jadi sekali disediakan keselamatan bagi saudara, tetap selama-lamanya saudara memiliki Yesus. Tidak ada Tuhan bilang nanti mudah-mudahan. Jadi janji Allah itu bergantung kepada siapa Allah, bukan siapa kita. Enak kan? Saudara berdosa, Tuhan tahu. Waktu Tuhan panggil saudara sebagai orang manusia, dia tahu kelemahan saudara. Kita lihat akan Abraham, Ishak, dan Yakub, semua punya kelemahan. Semua punya kelemahan, kita semua punya kelemahan. Tapi itu tidak mengurangi niat Tuhan untuk menyelamatkan saudara. Tidak mengurangi itu. Jadi dia nggak mudah-mudahan, nggak ada mudah-mudahan. Tetap sekali selamat, tetap selamat. Allah tidak main-main dengan panggilan itu. Kitalah yang main-main. Dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, kita seringkali kita berdosa, melanggar perjanjian itu, tapi Allah tetap setia kepada perjanjiannya. Enak. Ini banyak orang menolak gitu, tapi saya yakin siapa yang nggak mau tawaran ini? Aku akan memberikan engkau 1 miliar, nggak peduli kamu melanggar perjanjian itu kita tetap mau kan? Allah memberikan kita perjanjian itu, tak peduli kita berdosa atau tidak. Nah nanti kalau misalnya, Pak, boleh nggak? Jadi kemarin itu ngomong, kalau saya sudah selamat, boleh nggak aku hidup dalam dosa? Ya itu nggak pasti, tidak mungkin. Ketika saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara sudah melihat Dia sebagai sesuatu yang paling berharga, saudara pasti mau hidup bagi Dia. Nah, kita akan lihat kepada Abram. Minggu lalu dia pergi ke Mesir. Kita lihat minggu lalu dia pergi ke Mesir dan dia mengacaukan rencana itu. Dan semuanya kacau. Dan ayat pasal 13 disebutkan di situ, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Dia pergi dari Mesir kembali ke tanah Negeb. Coba kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Tempat mezbah yang dahulu dibuatnya di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Ada kekacauan di Mesir, lalu dia kembali, ada kekacauan itu dia harus kembali ke tanah Negeb, dan dia kembali memulai sesuatu yang dulu pernah dia buat. Yang dulu dia buat. Ada bencana di Mesir. Tapi setelah dia pikir Mesir bukanlah tempat di mana aku bisa hidup, dia kembali ke tempat semula di mana Allah menetapkan dia. Jadi ini solusinya. Solusi terhadap persoalan itu adalah ketika saudara melenceng dari rencana Tuhan, saudara harus kembali kepada rencana semula. Ayat 4, di mana dahulu Abram menyebut nama Tuhan dan mendirikan mezbah di situ. Mesir adalah kekacauan. Harus kembali kepada rencana semula, kembali ke posisi semula. Abram kembali ke Kanaan. Anak yang hilang itu kembali ke rumah bapaknya, karena di luar itu aku nggak bisa melakukan apapun. Di luar itu aku bencana. Solusiku adalah aku akan kembali ke tempat di mana aku berada. Hidupmu kacau. Kembali kepada Tuhan. Persoalanmu banyak di luar Tuhan. Saudara harus kembali kepada Tuhan. Persoalan Abram tidak akan beres di Mesir. Jadi persoalan kekacauan dalam hidup kita, kalau kita tetap ngotot kepada rencana kita harus kembali melihat sebenarnya rencana awal Tuhan itu apa bagi saya. Kembali ke situ, termasuk pernikahan. Termasuk apapun rencana. Kalau orang janji dalam pernikahan, lalu keluarganya kacau. Kenapa bisa kacau begini? Janjimu apa sejak semula? Dengan istrimu, dengan suamimu. Bereskan itu. Kembali ke semula. Jadi persoalan itu akan beres kalau kita kembali kepada
Tuhan. Tidak ada cara lain untuk membereskan kekacauan kecuali kita kembali kepada rencana semula di mana Allah telah tetapkan dalam hidup kita. Sama seperti kitab Wahyu mengatakan, kembalilah kepada kasih-Mu yang semula. Saudara ingat pada waktu saudara pertama kali percaya kepada Yesus. Begitu menggebu-gebu, begitu semangat, baca Alkitabnya luar biasa. Doanya luar biasa, puasanya luar biasa, ke gerejanya luar biasa, nanya pendeta. Pendeta, Senin kita nggak ada ibadah. Selasa ada ibadah nggak pendeta? Buat aja pendeta, itu kan pertama kali percaya kepada Yesus kan. Kita pengen ada persekutuan, tapi setelah sekian lama kita percaya kepada Yesus, mulai kita melenceng. Bahkan hari Minggu pun kita tidak pernah ibadah. Abraham kembali kepada rencana semula. Kalau saudara masa hidupku kacau, hidupku tidak beres, ya karena saudara melenceng daripada apa yang Allah rencanakan. Lihat janji Tuhan. Aku berjanji akan memberkati engkau, aku akan melakukan sesuatu yang bagus buat engkau, tapi kita sendiri yang mengacaukan perjanjian itu. Kita mulai bersandar kepada keinginan kita sendiri. Ayat 3. Ia, Abraham, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri. Lihat itu. Waktu dia dari Haran, dia kembali ke situ. Dia oh ini rupanya perjanjian Tuhan. Lalu dia melenceng ke Mesir. Nggak beres di Mesir. Aku harus balik. Dan dia balik ke tempat semula. Ayat 4. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Tuhan memanggil nama Tuhan. Saudara lihat. Ada kelaparan di Mesir. Sebenarnya, saya minggu lalu sudah melihat. Hal yang lumrah. Kalau kita lapar, kita cari makan. Kemanapun. Kalau kita lihat dalam pasal 12 minggu lalu dia sebagai orang asing, dia pasti ada rencana kembali. Tapi ada satu hal yang tidak dia lakukan. Dia tidak minta petunjuk Tuhan untuk pergi ke Mesir. Tidak ada di situ. Tidak ada disebutkan dia di Mesir mendirikan mezbah bagi Tuhan. Tidak ada di situ. Itu kekeliruan besar. Sehingga dia nilainya mulai berubah, dia mulai berbohong. Nilainya hidupnya berubah. Nilai hidup Abraham berubah di Mesir itu. Lalu, ini kacau ini. Aku harus kembali ke tempat semula. Saudara mau diberkati Tuhan, ini langkah tepat. Saudara kembali kepada rencana semula yang Allah tetapkan bagi saudara. Kalau mau diberkati, nggak bisa kita dengan solusi kita sendiri. Di Mesir banyak makanan. Aku bisa hidup luas, bebas di sana, aku bisa pasti sejahtera. Itu pikiran kita. Itu pikiran kita. Tapi bencana kan? Bencana, saudara. Kalau kita tidak menyertakan Tuhan, Tuhan rencananya seperti ini. Kamu menyimpang. Banyak hal yang tidak baik dalam hidup kita. Karena kita sudah melenceng daripada rencana Allah. Tanya kepada Tuhan, Tuhan apa maksud-Mu dalam hidupku? Itu sudah dinyatakan kepada waktu panggilan semula ketika dia memanggil saudara sebagai anaknya. Ayat 5 disebutkan juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta mereka, milik mereka banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Maka terjadilah perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot. Waktu itu, orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Harta mereka banyak, ternak mereka banyak, sehingga ada potensi keributan. Gembala sudah ribut. Nanti, makanya Abraham bilang, nanti itu baru gembala kita yang ribut. Nanti kita yang ribut. Jadi saya juga tergelitik ini. Kadang-kadang
gara-gara duit, harta, bisa ribut. Nah, gara-gara duit, gara-gara harta, bisa. Lot dan Abram tidak bertengkar. Tidak ada kita lihat di situ. Mereka malah diskusi. Lot dan Abram tidak bertengkar. Tetapi Abram berpikir pasti ada potensi keributan gara-gara uang. Gara-gara harta. Cara kita mengelola harta itu nggak ada salahnya, saudara. Mereka punya harta banyak, nggak ada salahnya. Tuhan tidak pernah mempersoalkan, Abram kamu punya harta banyak, nggak persoalkan. Tapi cara kita memandang harta, memandang uang, itu yang akan membawa kepada persoalan. Bukan hartanya. Bukan hartanya. Jadi cara kita memandang persoalan, memandang harta itu yang akan membawa kita kepada masalah. Hubungan Lot dan Abraham berpotensi untuk menjadi hubungan yang tidak baik kalau cara Abram, cara Lot salah. Jadi hati-hati, saudara. Banyak pertengkaran terjadi hanya gara-gara uang. Keluarga berantakan gara-gara warisan. Aku mesti dapat sekian persen, aku dapat sekian persen. Suami istri bertengkar paling banyak gara-gara uang. Ini uangku ya, aku kasih ke kamu ya. Bukan uangmu. Semua gara-gara uang. Kalau kita tidak mengelola dengan baik, akan menjadi potensi. Nah, supaya tidak ribut, Abram mengajak Lot untuk berdiri di tempat tinggi. Saya tuh mencoba berdirinya di mana, sehingga si Lot bisa melihat ke daerah timur sungai Yordan. Tapi sudah cari, saya katanya ada satu tempat di mana itu jaraknya kira-kira 10 kilo dari sungai Yordan, bisa melihat ke lembah Yordan. Dan di situ mereka berdiri dan mereka diskusi. Abram berkatakan, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot memandang, melayangkan pandangannya, dan dilihatnya seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan. Perhatikan, seperti taman Tuhan. Indah sekali tempat itu. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara, ini Abram yang ngomong. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Saya pikir, kok bisa-bisanya dia ngomong gitu? Padahal, pada waktu dia datang ke Kanaan, Tuhan ngomong, Bram, ini punyamu semua. Kamu lihat, ini punyamu semua. Dia bisa ngomong kepada Lot, itu tahu kan? Aku yang dipanggil keluar oleh Tuhan dari Haran ke sini. Bukan engkau. Engkau cuma ikut-ikutan. Memang karena mungkin Lot, bapaknya meninggal, dia ikut sama pamannya, Abram. Bapaknya kan nggak ada. Haran itu meninggal. Lalu dia ikut Abram. Pergi, aku ikutlah om. Kemana om pergi? Aku nggak punya orang tua. Ya pergilah mereka. Dan dia bawa Lot. Lot itu keponakan. Abram lebih tua. Siapa yang menentukan dia masih tinggal di mana? Seharusnya Abram. Alasan pertama, tanah itu punya dia. Dijanjikan Tuhan kepada dia. Lot, pergi yuk. Aku dijanjikan Tuhan nih ke sebuah tempat. Itu nanti tempat punyaku. Oh iya, om, aku ikut aja om. Pergilah mereka. Terus habis itu, Lot, kamu mau yang mana? Kalau kamu ini, aku ke situ. Kan nggak masuk akal. Kalau saudara, papa janji, tanah ini punya kamu nak. Tanah ini punya kamu. Usaha ini punya kamu nak. Papa wariskan untuk kamu saja. Tiba-tiba yang lain, saudara-saudara kita bilang, itu juga punyaku. Itu yang dilakukan oleh Abram. Tuhan sudah janji tanah ini punya saya. Tapi dia bilang, Lot, mau nggak? Mau nggak?
ambil. Dia lebih tua, dia pemimpin, dia lebih kaya. Harta negeri itu dijanjikan kepada Abraham, bukan kepada Lot. Tapi dia ngomong sama Lot, Lot, lihatlah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Kamu keliling, berputar, lihat. Kamu lihat, kamu kemana? Kamu ke situ, aku ke sini. Saudara lihat kebaikan Lot, kebaikan Abraham. Ya sudahlah, aku orangnya damai. Ini diberikan Tuhan kepadaku. Kalau aku dapat, ya sudah aku dapat. Dan banyak orang mencoba untuk merebut apa yang menjadi milik kita. Tapi sebenarnya dijanjikan Tuhan kepada kita. Abraham tidak lagi seperti Abraham waktu di Mesir. Dia tetap pada prinsip bahwa tanah itu akan menjadi miliknya. Terserah Lot mau pilih kiri, mau pilih kanan, mau pilih utara, selatan, timur, barat. Terserah Lot, akhirnya jadi milikku. Begitu kan? Karena Tuhan sudah janji. Tapi Lot melihatkan pandangannya keliling. Oh, mana yang bagus ya? Aduh, saya kalau jadi Abraham, ternakku banyak, perlu banyak air, perlu banyak rumput untuk dimakan. Saya kalau lihat, itu banyak rumput, banyak air. Potensi ternakku bertambah akan sangat besar. Kalau saya jadi Abraham, saya pilih itu. Lot, itu kayaknya tempat bagus deh. Aku di situ aja. Tapi Lot disuruh pilih. Dan dia melihat seluruh lembah Yordan, banyak air. Dia pilih berdasarkan apa yang dia lihat. Bukan berdasarkan apa yang dijanjikan Tuhan. Wajar kan? Coba, saudara lihat. Di depan ini ada uang loh. Mari ke sini. Ini ada 1 juta, 1 miliar. Pilih yang mana? 1 miliar dong. Logika kita ngomong begitu. Sama seperti Lot. Aku lihat itu lebih bagus. Aku pilih itu. Semua terlihat bagus. Semua yang dipandang dunia itu terlihat bagus. Kita itu kadang-kadang memilih berdasarkan pandangan kita terhadap dunia ini, berdasarkan pandangan dunia, berdasarkan sikap dunia. Itu cara kita memilih. Saudara tahu apa yang terjadi sama Lot kan? Halo? Tahu ya? Dia pilih, aku tinggal dekat Sodom. Belum Sodom dihancurkan, dia sudah ditawan oleh raja lain. Jadi tawanan. Kedua, Sodom dihancurkan. Dan hidupnya kacau. Hidupnya kacau. Dan itu pilihan dia. Kalau seandainya dia tahu hidupnya akan begitu, dia kan tidak akan pilih itu, benar kan? Tapi dia nggak tahu. Dia tidak tahu konsekuensi pilihanmu ke depan. Karena apa yang kau pilih itu berdasarkan pandanganmu sendiri. Kamu nggak tahu. Berdasarkan pandanganmu sendiri. Ini baik loh. Wah, ini potensi, ini pasti keluargaku baik. Lot itu jadi kaya pindah ke tempat itu. Karena tandanya pasti banyak. Tetapi saudara, apa yang kita pilih itu belum tentu terbaik. Malah yang kita pilih menurut kita baik, menjadi bencana. Benar. Karena kita tidak tahu konsekuensi dari pilihan kita. Kita nggak tahu. Saudara lihat apa yang terjadi kepada Lot. Sodom dan Gomora hancur. Kemudian istrinya menjadi tiang garam. Kemudian mereka bertempat tidur di sebuah gua. Lalu anaknya bilang, yuk kita cari keturunan melalui bapak kita. Moral anaknya itu berubah. Seperti moral orang Sodom dan Gomora. Kalau saudara pilih ke sebuah tempat, dapat kesempatan menjadi kaya. Tapi di situ anakmu tidak dididik oleh lingkungan sekitar sehingga tidak bermoral. Apakah saudara tetap pilih tempat itu? Di sebelah timur kamu pilih, kamu kaya.
tapi lingkungan itu akan merusak anakmu. Di sini kamu nggak begitu kaya, tapi anakku baik-baik saja, setia kepada Tuhan. Saudara pilih yang mana? Kacamata kita akan pilih, oh ini kaya ini. Nanti gampang nanti kita pindah ke situ lagi. Konsekuensi pilihan kita itu akan ada konsekuensinya. Kalau kita tidak berdasarkan Tuhan, kita akan bahaya. Nah, jadi apa yang kita pelajari dari sini? Sekalipun kekayaan itu menarik, tapi kekayaan bukanlah berkat yang sebenarnya. Banyak orang mengukur kasih Tuhan, berkat Tuhan itu dari kekayaan. Lihat, aku punya ini, aku punya itu, aku punya semua harta, aku lebih kaya dari orang lain. Berarti Tuhan memberkati. Bukan itu ukurannya. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah ketika saudara mau setia kepada perjanjian yang Tuhan tetapkan. Jadi hati-hati saudara. Hati-hati. Pilihan kita akan merusak keluarga kita. Kekayaan menarik, tapi bukan itu yang berkat sebenarnya. Bukan itu berkat saudara. Saudara tahu akhir cerita Lot lah. Tahulah seperti itu. Untuk apa orang punya semuanya ini, tapi sebenarnya hidupnya akan jadi kacau. Saya ngomong begini bukan berarti tidak boleh kaya. Tuhan dorong kita seperti orang dapat uang nggak masalah. Kalau nggak kerja kan nggak makan, nggak boleh makan Tuhan bilang. Harus kerja, harus kerja. Tapi jangan berdasarkan itu yang saudara pilih. Nggak bisa berdasarkan pandangan mata. Lot melihat baik. Lalu dia pikir pilih itu. Abraham, enggak, terserah kamu pilih mana. Ya kalau tanah gersang sama tanah subur, aku pilih tanah subur lah. Lihat ayat selanjutnya. Setelah Lot berpisah dengan Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur. You see? Dia ngomong sama Lot, kamu lihatlah utara, timur, selatan, timur, barat. Kamu pilih yang mana? Kamu pilih ke situ, aku ke sini. Kamu pilih ke sana, aku ke sini. Setelah Lot pilih ke daerah timur Sungai Yordan, Lot pergi pindah ke sana. Lalu Tuhan bilang, Bram, coba kamu berdiri. Kamu keliling begini, gini, keliling. Gini. Kamu lihat sejauh matamu memandang. Itu punyamu. Hah? Tadi Lot pilih itu Tuhan. Coba kamu lihat lagi. Dia lihat lagi, dia keliling. Sudah Tuhan, sudah sejauh matamu memandang, sudah. Itu punyamu. Saudara lihat bedanya? Lot pilih hidupnya rusak. Tapi Abraham memilih berdasarkan rencana Tuhan. Dia tahu Tuhan menyediakan itu bagi dia. Hidupku berdasarkan Tuhan. Itulah hartaku yang sebenarnya, bukan kekayaanku. Kita memang susah lah. Susah untuk melihat yang tidak terlihat sama yang terlihat. Kita lebih pilih yang terlihat, benar nggak? Gini deh, Tuhan bilang, kamu akan kaya kalau kamu ikut bersama denganku. Kata Tuhan begitu kan? Kamu tenang saja, aku akan berkati engkau. Tapi kan lama. Abraham tuh lama loh, dapat tanah tuh bahkan dia sampai mati dia nggak dapat tanah itu. Akan kuberikan kepadamu. Terus di depan mata ada orang lain bilang, ini tanah aku kasih kamu. Sekarang ini juga. Pikiran logika kita mulai. Ini masih lama Tuhan. Aku nggak sabar nunggu Tuhan. Tapi ada orang lain mau kasih tanah ini buat aku. Ya logika dong kita. Kita pikir itu yang terbaik. Lot pilih apa yang ada di depan mata. Bukan berdasarkan janji Tuhan. Tapi Abraham berdasarkan janji Tuhan. Tak peduli Lot pilih yang mana.
Disebutkan di situ di dalam ayat yang di situ ada itu negeri orang Kanaan, orang Feris tinggal di situ ayat ke-7. Orang Kanaan, orang Feris tinggal. Jadi pada waktu Abraham melihat disuruh keliling, dia lihat itu kemah-kemah, rumah-rumah orang Feris, rumah-rumah orang Kanaan. Terus dia bilang sama Tuhan, Lot, Abraham, itu punyamu. Tenang saja. Saudara percaya mana? Sesuatu yang di depan mata atau janji Tuhan? Which one you believe? The promise of God or what you see here? Pilih yang mana? Abraham tidak memilih apa yang dilihat oleh matanya. Dia memilih apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ayat 17, bersiaplah, jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya. Terserah. Sebab kepadamulah aku berikan negeri ini. Jangan lihat harta itu, saudara. Karena sebenarnya kalau kita melihat banyak dari firman Tuhan, Yesus kan pernah ditawarkan oleh iblis sama seperti pembicaraan Lot sama Abraham. Dia ke bubungan bait suci dan dilihat semua kerajaan dunia. Lalu iblis bilang, saat ini juga kalau kamu menyembahku, semua kerajaan itu kuberikan kepadamu saat ini juga. Iblis nggak mau menyembah iblis. Yesus tahu siapa yang punya seluruh alam semesta ini. Siapa? Bapaknya. Bukan iblis. Saya rasa Abraham berpikir demikian. Yang punya tempat ini adalah Allah. Kalau aku milik Allah, aku punya Allah, maka tempat ini punyaku. Benar nggak? Bagi Abraham, berkat itu tidak datang dari keputusan kita. Tapi dari rencana dan janji Tuhan. Tidak bersandar kepada kekayaan, tapi bersandar kepada siapa yang punya kekayaan itu. Saudara ingat, dulu pernah saya khotbah tentang bendahara yang tidak jujur. Tahu ya? Ada cerita tentang bendahara. Yesus memberikan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dia bilang, mencangkul aku tidak bisa bercocok tanam aku nggak bisa. Apa yang akan kulakukan? Sebenarnya karena dia bendahara, dia bisa korupsi, dia ambil uangnya, udah. Nah tapi dia berpikir, aku mencangkul tidak bisa. Kalau aku ambil uangnya, uang kita akan habis. Jadi apa yang harus kulakukan? Aku punya relasi dengan pemilik kekayaan itu, sehingga kalau hartaku habis, aku diterima oleh dia, karena dia yang punya segala-galanya. Saudara, berkat saudara bukan bergantung kepada uang dan harta. Hidupmu tidak bergantung kepada situ, tetapi kepada siapa yang memiliki kekayaan itu. Mengerti maksud saya? Saudara lebih rela kehilangan uang atau kehilangan Tuhan? Ngerti nggak maksudnya? Kadang-kadang kita mengatakan kita punya harta, punya apa, lalu mengatakan kita milik segala-galanya. No! Semua itu punya Tuhan. Kalau kamu berada di rumah Tuhan, kamu aman. Kalau kamu bersama dengan Tuhan, kamu aman, kamu terjamin. Kalau kamu di luar Tuhan menyandarkan hidupmu kepada kekayaanmu, kamu nggak aman. Kalau itu habis, siapa yang nolong kamu? Ngerti nggak? Pola pikir kita mesti ubah. Orang bungsu, minggu lalu saya cerita, saya kutip dia. Aku ambil hartaku tuh. Nah, aku udah bebas nih. Aku nggak mau bersama dengan bapakku. Dibawalah uangnya, dia keluar, bawa uangnya. Uangnya habis. Makan makanan babi. Geli ya. Saya punya anjing di rumah. Saya cicip boleh nggak makanan dry foodnya dog? Maksudnya food grade ya. Geli juga ya kita ya. Ini makanan babi zaman dulu lagi. Tapi dia makan. Tapi dia baru sadar. Kalau aku di rumah bapakku,
yang pemilik segala harta itu, aku aman, aku terjamin. Nah kita enggak. Kita tidak bergantung kepada Bapa kita di surga. Kita bergantung kepada apa yang kita miliki. Bahaya, saudara. Berkatmu bukanlah pada hartamu, tetapi kepada siapa yang memiliki semua harta itu. You have to go to him. Dan jamin. Dan Tuhan bilang, nggak ada anakku yang kekurangan, itu nggak ada. Tuhan janji, harus baca Matius pasal 6. Nggak ada. Oh, Tuhan tahu kita butuh, dia kasih kepada kita. Sama kan? Kita pikir kita miskin. Enggak. Selama Bapak kita kaya, kita kaya. Begitu kan? Mana ada anak-anak merasa takut? Anak-anak itu takut kalau bapaknya nggak punya uang. Nggak bisa sekolah. Aman dia kalau bapaknya punya uang. Sama. Bapa kita di surga itu punya segala-galanya. Sehingga kita terjamin kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Abraham tidak pilih harta. Dia tidak pilih uang. Dia tidak pilih kekayaan dunia. Dia pilih pemilik kekayaan itu. Ngerti? Kalau saudara pilih Tuhan, selama aku hidup bersama dengan Tuhan, hidupku terjamin. Saudara pilih Tuhan, hidupmu akan terjamin. Ada banyak sekali janji Tuhan. Ada banyak sekali janji. Makanya dia bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang diucapkan oleh Tuhan. Abraham tahu itu. Tuhan berfirman kepadaku, negeri ini akan diberikan kepadamu. Udah, percaya saja itu. Percaya saja. Lot tidak percaya kepada itu. Keluarganya berantakan, hidupnya berantakan, dia menjadi negeri Moab dan Amon, memang menjadi bangsa yang besar, tapi semua moralnya tidak benar di situ. Bukan penyembah Tuhan. Saya ingin saudara, kalau saudara seorang bapak, buat lingkungan yang baik dalam keluargamu, sehingga dia memberikan legasi kepada anak-anakmu, di mana dia akan melihat contoh bapak dan ibunya, dan dia akan melihat itu dan membawa dalam hidupnya nanti ke depan. Lalu dia akan ngomong kepada anaknya, "Nak, kamu tuh punya kakek, punya nenek yang luar biasa. Hidupnya luar biasa, sehingga papamu mencontoh dia. Sehingga kita lihat sekarang hidup kita tertib, kita bergereja, kita percaya kepada Tuhan. Aku ingin kamu contoh opamu. Contoh omamu." Harusnya kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Lihatlah saudara, saya dikasih contoh silsilah orang-orang terkenal di Amerika. Ketika mereka percaya kepada Tuhan, lihat anak-anaknya luar biasa baik. Tapi ketika dia penjahat, anak-anaknya semua brengsek, penjahat semua. Saudara mau kayak apa coba? Terserah kepada pilihan. Mau bergantung kepada Tuhan atau kepada harta. Lihat ayat 18, ini ayat terakhir saudara. Sesudah itu, Abraham, ini bagus sekali, memindahkan kemah. Sesudah dia janji Tuhan itu, dia keliling ini, tidak akan diberikan kepadamu, kamu jalan ke sana kemari, itu akan jadi diberikan kepadamu. Lalu sesudah itu Abraham mengatakan, Tuhan mengatakan, Abraham memindahkan kemahnya, menetap dekat pohon-pohon tarbantim di Mamre dekat Hebron, lalu mendirikan mesbah di situ bagi Tuhan. Dia mulai beribadah kepada Tuhan. Penting bagi dia, si pemilik segala sesuatu menjanjikan segala sesuatu kepadaku, maka wajiblah aku beribadah kepada dia. Mengerti? Kalau kamu tidak punya Tuhan, saudara tidak punya Tuhan, saudara belum punya apa-apa. Tapi begitu engkau punya Tuhan, you have everything. Walaupun dunia mengatakan you don't have anything, but you have
everything. Coba lihat Efesus pasal 1, saya ada Bible study di hari Kamis, saudara. Kalau saudara mau ikut, boleh jam 7. Dan hari Kamis kemarin kami belajar dari Efesus pasal yang pertama. Ayat yang ketiga. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala, you see, all, semua berkat rohani di dalam surga, semuanya dijanjikan menjadi milik saudara. Hidupmu paling 100 tahun, 90 tahun, tapi di sana saudara miliki semuanya. Dijanjikan Tuhan kepada saudara. Saudara jadi orang kaya sekali. Menjadi orang yang sangat kaya. Jangan lihat hidup yang pendek ini, coba lihat hidup yang akan datang yang begitu kaya. Allah menjanjikan itu kepada kita. Dan tapi kalau kamu tidak punya Yesus, saudara tidak punya Yesus, you don't have anything. Berkat itu tidak ada menjadi milik saudara. But if you have Jesus, you have everything. Oke? Kalau saudara belum percaya kepada Yesus, saat ini ada saat yang tepat saudara untuk percaya, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin Engkau menjadi milikku, dan aku menjadi milikmu. Sehingga kita menjadi share harta bersama-sama dengan Tuhan. Nggak peduli orang lain mau melihat apa. Begitu saudara punya Yesus, saudara punya segala-galanya. Mari kita berdoa, saudara.